salah satu dari 6 rukun iman mewajibkan kepada kita untuk percaya kepada akhirat. Artinya, tidak sempurna iman seorang Islam apabila dia tidak percaya kepada akhirat. Bahkan, kalau kita ingin mengetahui tingkat keimanan seseorang, maka lihatlah sejauh mana dia percaya kepada akhirat. Artinya, semakin tinggi kepercayaannya kepada akhirat, maka semakin tebal keimanannya kepada Allah. Sebaliknya, semakin tipis dan tidak percaya kepada akhirat, maka dia pun tipis keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak, ketika kita berbicara tentang akhirat, biasa ada yang tanya sama saya, Ustadz, apakah itu kalau ada orang meninggal sudah otomatis sampai ke akhirat? Ya kok engkau mati langsung ditama ke akhirat? Misalnya almarhumah ini, apakah ketika sudah meninggal otomatis sumpah sampai ke akhirat? Jawabannya belum. Untuk sampai ke akhirat itu ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang kita harus lewati. Tangga-tangga apa saja yang kita harus lewati untuk sampai ke akhirat? Pertanyaan inilah yang coba kita jawab pada taklim taksiyah kita kali ini, tangga-tangga menuju akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setidaknya untuk sampai ke akhirat itu ada 4 proses yang harus kita lewati. Berapa ibu? Berapa? Coba kita bandingkan mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Berapa ibu? Tahu besarnya suaranya ibu. Berapa pak? Besar juga, Masya Allah. 4. Ini oleh-oleh pulang pengajian. Oleh-oleh pulang pengajian. Kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Kecuali apa? Dos-dos. Kecil. Apa isinya? 1 jalan potek, 1 air. Belum sampai di rumahnya habis nih. Bahkan pulang pengajian tidak ada dia tahu. Ada pulang pengajian majelis taklim ibu ditanya, bagaimana pengajiannya? Oh, bagus. Bagaimana ceramahnya? Hebat memang itu Ustaz. Jago. Apa Anda bilang? Kulupa nih. Bahkan sepanjang pengajian mau WhatsApp saja kerjanya. Ini ibu-ibu di belakang ini, Ustaz sudah ceramah masih juga pegang HP. Itu teman setan itu. Nggak tahu, saya serius ini. Ada juga kita sudah ceramah, dia juga masih gesek-gesek. Katanya mau dengar ceramah, WhatsApp saja nak urus. Simpan dulu ceramah, simpan dulu itu HP, tak simpan dulu. Bu, ibu, simpan dulu. Yang berwhatsapp, bermedsos selama Ustadz ceramah kita doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu Pak, nggak ngerti dulu ceramah. Ada juga itu pura-pura foto, padahal namanya lihat kohe HP baru. Saya itu kalau ceramah nah dipoto kan nggak suka. Berhentikan dulu. Kalau tiba-tiba saya ceramah langsung foto, saya berhenti dulu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita bahas tentang tangga atau pintu untuk sampai ke akhirat. Pintu pertama kalau kita mau sampai akhirat harus kita lewati apa? Sakaratul maut. Itu dulu yang harus kita lewati. Apa itu sakaratul maut? Orang Bugis bilang ipamadan. Ya? Bagaimana orang menghadapi sakaratul maut? Kondisinya ketika sakaratul maut tergantung amalnya. Kalau ada orang Islam, agamanya selama dia hidup tingkah lakunya Islami, pembawaannya Islami, kelakuan-kelakuan bertetangganya juga Islami, pola hidupnya diatur agama Islam, tunduk kepada ajaran-ajaran agama Islam, insya Allah sakaratul maut dan mati dalam keadaan Islam. Sebaliknya, kalau ada orang agamanya Islam, tingkah lakunya panrasu-rasu, perbuatannya tidak Islami, pola hidupnya jauh dari Islam, maka matinya nanti tidak dalam keadaan Islam. Kalau ada orang waktu
hidup agamanya Islam. Pagi-pagi mendomeng, duhur lama sih, pergi lagi mendomeng, asar ciki, bagi sih, maghrib itu juga nak kerja, selesai isya pergi lagi mendomeng. Ini nanti kalau mau mati kasih pegang di domeng, enak nih matinya itu. Kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip, tengah hari cek and recheck, sore lagi kabar-kabari, mau maghrib silet, tiada kabar yang tidak kami kabari, karena kami adalah kabar-kabari, mengupas setajam silet. Ah, ini nanti ibu-ibu kalau mau mati kasih pegang, kasih dengar berita gosip, enak matinya itu. Tergantung alat kebiasaannya. Ketika ada orang waktu hidup dia baik agamanya, betul-betul islami pola tingkah lakunya, insya Allah sakaratil mautnya aman. Bu, saya ini kerjaku penceramah. Biasanya kalau ada orang sakaratil maut, orang mau mati, ustaz dipanggil. Makanya ibu jangan dipandang enteng itu ustaz. Kadang ibu-ibu itu matrek dulu, nah pandang enteng itu ustaz. Nah bilang sama temannya, jangan kau bergaul sama itu ustaz. Kenapa? Barasan jiji nggak tahu. Cantik begitu bu. Kalau mau mati orang siapa dipanggil bu? Siapa dipanggil? Pak Camat punya upah. Hah? Tim sukses di waktu pilgub, tim sukses di waktu pilkada, mau mati, datang itu yang kita bantu. Apalagi kalau terpilih nih, nama Leni. Siapa yang kita panggil? Siapa? Ustaz. Nah biasanya yang saya lihat, pengalaman saya melihat orang sakaratil maut, macam-macam modelnya, tergantung amalnya. Ada pernah kejadian di rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sudah lebih 1 minggu sakaratil maut, tidak mati-mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut, lama itu disiksa. Mati tidak, hidup tidak. Saya kasihan, saya datangi itu ibu, saya bisik telinganya, bu ikut ki, saya bacakan ki Yasin, saya bisik, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, bangun ki bu, nah lempar ke air gelas, pindah kok, aku mengaji di sini, panas telingaku, barusan saudara saya ngajikan panas telinganya, gulan lagi, Bismillahirrahmanirrahim, nah lempar ke lagi, basah bajuku, saya sadar, ini ada pasti hikmahnya. Ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Sebelum saya keluar ruangan, saya tanya ibu anaknya, bu, pintar ji mengaji itu mama tak? Nah, oh itu nih kodong mamaku Ustaz. Mama ajiku tidak nak tahu mengaji. Haji tidak nak tahu mengaji. Ini minikana haji kajili-jili. Banyak ini begini. Haji tidak tahu ngaji. Kenapa dia pergi tanah suci? Bukan karena mau memperbaiki agamanya, tapi apa? Status sosial. Kenapa kita pergi haji? Tersinggung Ustaz. Kalau ada pengantin di belakang kita duduk, bagian cuci piring. Kalau haji ki Ustaz, yolo ki bu haji, ini tosi sebagai, nah ini haji begini, ini nanti hati-hati. Pergi tanah suci karena status sosial. Sakaratil maut tidak bisa. Kenapa? Karena memang waktu hidup tidak tahu ngaji. Ada lagi orang bu, sakaratil maut, saya baru bisik, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Langsung dilanjutkan. Dia ikuti sampai ayat 83, kemudian dia tenang-tenang meninggal. Dua yang saya lihat kisah nyata ini, ada yang tidak bisa ngaji, ada yang masuk dibisik, langsung dia selesaikan. Dua hal yang berbeda menunjukkan kebenaran pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau terbiasa hidupnya islami, terbiasa dia selalu zikir, terbiasa dekat dengan Allah ketika sehat, maka insya Allah sakaratil mautnya pun dekat dengan Allah. Tapi kalau waktu sehat tidak dekat Allah, maka biar dibisik tetap tidak bisa syahadat. Ibu-ibu,
Mau mati dalam keadaan Islam? Mau mati dalam keadaan Islam? Mau. Ini resepnya. Kalau mau kisah sakaratil maut tenang, satu, jangan biasakan makan barang haram. Jangan biasakan makan barang haram. Ini penting kita mati dalam keadaan Islam, karena belum tentu kita bisa mati dalam keadaan Islam. Itu hampir setiap Jumat khatib ngomong dan bacakan itu ayat. Ini tadi saya bacakan awal ceramah saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati. Ajak lalu kasihmu mati, jangan sekali-kali kamu mati. Illa, kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah sampaikan kepada kita melalui khatib dan mimbar Jumat. Kenapa? Allah seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita, dah saat kau lahir dalam keadaan Islam, kau dihitan dengan agama Islam, kau nikah dengan agama Islam, tapi belum tentu kamu bisa mati dalam keadaan Islam. Ini berarti Ustaz, adakah orang Islam matinya dalam keadaan kafir? Ada. Contoh jinya, contoh jangan kita tersinggung nah. Pedagang. Ada pedagang di sini? Banyak. Dengar Ki. Jual sarung. Berapa harganya sarungmu? 100.000. Mahalnya. Nggak beli? Itu lagi nak modal itu kasih kok. Karena sama-sama ke orang pangke. 100 walek kok. Kalau bukan ke orang pangke 150. Modal ini ku kasih kok. Dia bilang modal padahal ada untung. Nipu pembeli, haram. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Mana riba? Menipu pembeli. Akhirnya dia beli itu tadi 100.000, padahal sudah ada untung. Dia bilang modal 10.000 di situ untungnya. Dia bilang modal 10.000 itu haram karena kita menipu. Tuh, hati-hati. Apalagi contoh gini ya, contoh penjual bensin. Ada penjual bensin pinggir jalan sini? Ada toh? Nah tulis bensin murni, padahal nak campur minyak tanah. Begitu dikomplain, nah bilang pembeli, kenapa kau bilang bensin murni? Nah ada pada campurannya ini. Kau bilang bensin murni? Nah bilang, jangan kau salah. Istriku namanya Murni, jadi kutulis bensin murni. Coba, manusia boleh ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Hati-hati pedagang. Pedagang ikan. Ada? Baru balemu. Baru. Belum pernah sentuh es. Padahal sudah 2 hari. Nipu pembeli. Ibu mungkin dapat untung, tapi untung itu riba karena nipu pembeli. Mana lagi? Anak muda. Ada anak muda di sini? Ada? Anak muda. Saweran. Ayo. 5.000 pertama. 10.000. 30.000. Cukup 50.000. Nah bilang apa dibeli? Jamu ke vodka. Mahal. Udah cukup dibagi-bagi. Apa? Lem pox. Campur lem tikus. La ilaha illallah. Anak muda sekarang tidak tahu tambah pintar atau tambah beleng. Masa lem tikus dia pergi isap? Nah tambah lem pox. Minum ballo, naik motor. Bayangkan Pak, kalau orang mabuk naik motor, orang mabuk setengah, ini yang panrasu-rasu ini. Mabuk setengah, nah ambil motornya. Pergi jalan raya, mabuk setengah naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Wah, mati kafir kok. Kenapa? Ada khamar dalam perutmu. Makanya saya bilang sama anak-anak mahasiswa saya, silahkan jadi anak gaul, silahkan jadi anak ben-ben, silahkan jadi anak apa saja, anak ben-ben, anak gondrong-gondrong, anak skater, anak futsal, anak musik-musik, silahkan. Tapi jangan kau dekati namanya minuman keras. Satu-satunya minuman keras, misalnya yang tidak boleh, vodka, whisky, Jennifer, Donald, topi miring, balo AC.
Kenapa ku tahu? Kamu membaca kak? Tidak boleh. Dulu waktu ku sekolah dan kuliah, kan anak-anak sekarang nanti dibilang modern kalau pintar mabuk. Kampungan nenek, cemen lu men. Masa baru 1 botol teler mako itu teman-teman tak jagona sampai masuk di got. Ih, dongo. Yang masuk di got nak bilang jago. Dulu waktu saya sekolah SMA, nak panggil temanku, ayo pergi. Saya bilang, enggak. Langsung kampungan. Aku bilang biar nih daripada kau enggak ada kampungmu. Ayo. Mabuk. Khamar, innamal khamru. Sesungguhnya khamar, rijsun, bapak moyangnya dosa, min amali syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi itu adik-adik, silakan kita gaul, tapi jangan dekati minuman keras. Satu-satunya minuman keras yang halal, es batu. Nah, es batu besok nih. Ya. Tapi kalau anak muda minum khamar, orang masih bilang, iya mencari jati diri. Anak muda, tapi ada tong kuliah tua nih. Ada nih anaknya masih tong. Ilaha illallah. Orang yang ada khamar dalam perutnya, mati dalam keadaan kafir. Termasuk koruptor, pemborong. Pemborong. Pernah dengar ceritanya pemborong di akhirat? Pernah? Itu di akhirat, penghuni sorga sama penghuni neraka baku SMS-ki. Cerita warung kopi gini. Nah bilang penghuni sorga, woi Cikali, bagaimana kabarmu di neraka? Nah bilang, enggak ada enaknya, di belender terus orang di sini. Enggak ada jam istirahat, ical laki materu. Oh, kalian bagaimana di situ? Nah bilang, enaknya ini di sorga. Baru dibayangkan ada di depan tak, 1 laki-laki 7 bidadari. Nah bilang ini penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nah bilang boleh di sini mako. Bagaimana caranya? Nah bilang begini, kau bikin jembatan dari neraka, kami juga bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah. Baiklah, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Pertemuan dari surga bangun jembatan, dari neraka bangun jembatan, ketemu di tengah. 3 hari masa pekerjaan. Hari pertama proyek dari neraka sudah mulai. Hari kedua 70% sudah tuntas. Hari ketiga selesai tepat waktu. Sementara proyek dari surga belum mulai. Nah bilang yang dari neraka, kita sudah sampai di tengah ini. Ya, proyeknya belum mulai. Dia teriak ini dari neraka, woi kami ini sudah sampai di tengah, kenapa kau belum mulai proyekmu? Apa dia bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai proyek? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini kasih apa? Ngapal Quran, tidak ada tahu kalkulator. Selalu salah hitung, tidak ada tahu sendeng. Bapak saudara-saudara sekalian, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir dan tidak dijamin keislamannya? Jangan marah. Oknum penegak hukum. Ada anak sekolah buru-buru pergi sekolah, nak balap motornya, tiba-tiba dia langgar rambu lalu lintas, ditangkap. Kenapa kau langgar itu? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat ji Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat ki. Bayar kok. Bayar, dia bilang berapa? Limpu 50, dia bilang deko don 30 jiwaku Pak. Kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Sudah nih, mari itu 20, ambil kau 10.000. 20.000 hasil sogok. Dia pergi makan coto. Pas makan coto keluar disambar sama mobil. Mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, itulah hikmahnya kenapa Allah selalu ingatkan kita dia Jumat melalui khutbah Jumat. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha matinya dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya Ustaz? Satu, supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam, banyak-banyak berdoa.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah berikan saya kemampuan, kesanggupan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itu kita minta doa. Maka bapak-bapak ini yang sudah tua-tua, yang sudah pensiun, sudah putih rambutnya, sudah nih jangan lagi minta ya Allah tambahkan jodohku. Sudah nih tua magi, lobek magi ya. Apa paling kita minta ya Allah berikanlah kesanggupan saya mati dalam keadaan Islam.